Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Khairunisa dari kelas A3 Manajemen NPM 10 12 16 82 akan mempresentasikan materi evaluasi tengah semester tata kelola dan tanggung jawab sosial mengenai pengurusan dan pengawasan. Pada dasarnya, inti dari pengangkatan direksi yang berdasarkan konsep fiduciary duty untuk mengurus perusahaan, artinya pemegang saham memberikan kewenangan penuh kepada direksi untuk menjalankan perusahaan. Lalu menurut Robin and Coulter, fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh manajemen sama dengan pengurusan, meliputi perencanaan, penataan, kepemimpinan, dan pengendalian. Lalu ada doktrin hukum dari pengurusan dan pengawasan. Ada 4 macam, yaitu yang pertama, fiduciary duty, yang artinya kepengurusan akan dilakukan semata hanya untuk kepentingan perseroan. Lalu yang kedua ada business judgment rule, yang artinya memberikan pedoman kepada atau dewan komisaris untuk pertimbangan bisnis. Yang ketiga ada piercing the corporate veil, yang artinya adalah keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk bagi perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Yang keempat ada ultra vires or intra vires, yang artinya kepentingan bisnis yang dibuat oleh perusahaan harus memperhatikan kewenangan yang mereka miliki dan tidak boleh menyimpang dari ART perusahaan. Contoh penerapan konsep pengurusan dan pengawasan fiduciary duty yaitu tercantum dalam pasal 94 ayat 1 UU PT yang berbunyi bahwa anggota direksi diangkat oleh RUPS. Tidak ada janji kontrak tertentu yang harus dipenuhi oleh kepada pemegang saham. Kata diangkat menunjukkan adanya konsep amanah dan kepercayaan. Lalu ada pasal 92 ayat 1 yang berbunyi untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, yang berarti itu dituntut adanya loyalty direksi yang ditunjukkan kepada perusahaan, bukan kepada pemegang saham. Selanjutnya ada pengurusan dan pengawasan bagian direksi berdasarkan Peraturan Jasa Keuangan OJK Nomor 33 POJK 4 tahun 2014, mendefinisikan direksi sebagai organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan, bertindak untuk kepentingan di dalam ataupun di luar perseroan. Tercantum dalam Pasal 97 Nomor 4 tahun 2007 tentang PT. Simpulannya yaitu direksi bertanggung jawab atas kepengurusan perseroan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 92 ayat 1, yang berbunyi direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dan yang kedua ada Pasal 104 tentang pertanggungjawaban pribadi direksi. Lalu selanjutnya ada pengurusan dan pengawasan bagian komisaris berdasarkan Peraturan Jasa Keuangan OJK Nomor 33 POJK 4 tahun 2014. Yang pertama ada Pasal 108 ayat 1 yang berbunyi Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan. Jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberikan nasihat kepada direksi. Yang kedua ada Pasal 109 ayat 1 yang berbunyi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selain mempunyai Dewan Komisaris, wajib mempunyai juga Dewan Pengawasan Syariah. Selanjutnya ada Pasal 110 ayat 1 yang berbunyi, yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, terkecuali dalam 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah dinyatakan pelit, menjadi anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pelit, atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Yang keempat ada Pasal 114 ayat 1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat 1. Yang kelima ada Pasal 115 ayat 1 yang berbunyi dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut. Setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Nama ada Pasal 116 yang berbunyi, Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya, lalu melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain. Lalu yang terakhir memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku
yang baru lampau kepada RUPS. Dan yang terakhir, ketujuh ada pasal 117 ayat 1 yang berbunyi dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Yang terakhir ada kode etik direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan publik. Berdasarkan Peraturan Jasa Keuangan OJK Nomor 33 POJK 4 Tahun 2014, mendefinisikan Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan tugas, kewenangannya dan tanggung jawabnya berpedoman pada komen etik, yang berasal dari visi, misi, dan nilai-nilai perseroan, dan memastikan bahwa kode etik tersebut turut dijadikan pedoman dan diterapkan di dalam kegiatan usaha perseroannya sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.